bisa membuat ibadah dan sakramen saja, maka seluruh rencana kekal Yesus Tuhan gagal di dunia ini. Saudara, Natal adalah satu-satunya peristiwa di seluruh dunia ini yang tidak milik individu atau satu kelompok. Maka itu perhatikan, tidak ada perayaan apapun juga yang berasal dari salah satu kelompok, entah itu agama, entah itu etnis atau apa saja, yang bisa mendunia dan diterima oleh seluruh dunia kecuali Natal. Katakan amin. Bukankah ini sebuah bukti sejarah bahwa Natal itu nggak main-main? Kalau kita bicara secara kemasyarakatan atau sosial, maka Natal sesungguhnya seperti yang Maha Kudus, Yahweh yang kekal, menyatakan tim SAR. Tahu kata tim SAR? Search and Rescue. Mengapa di semua daerah di Indonesia dan dunia harus ada tim SAR? Karena bencana ada di mana-mana. Menurut Yesaya 42 ayat yang ke-6, itulah satu-satunya ayat dalam Alkitab yang menyatakan bahwa Natal bukan hanya Yesus lahir, tetapi Natal adalah tugas gereja untuk menyelamatkan dunia ini, bukan mengkristenkan. Ingat itu, Yahweh berfirman bahwa kita dipanggil untuk maksud penyelamatan, sebuah tugas yang sangat luar biasa gereja Tuhan. Di dalam bahasa Jawa dikatakan jadi tumbal. Tidak ada ayat lain dalam kitab suci kita yang menyatakan bahwa gereja adalah tumbalnya dunia. Gereja adalah penyelamat dunia ini. Maka itu ketika gereja tidak bisa berfungsi dengan baik, celakalah kita. Sebagaimana Tuhan Yesus pernah berkata, apabila garam itu tidak asin lagi, kepada siapa lagi dunia mendapatkan rasa? Karena hanya Yesus Tuhan kita yang pernah berfirman, kamulah garam dunia itu. Gereja Tuhan yang berbahagia, kiranya kita di Samarinda ini sungguh bangga. Sebelum gedung itu jadi, persiapkan diri. Tuhan akan buat sesuatu yang luar biasa. Saya lari jauh sebentar ke peristiwa sejarah. Kerajaan Tenggarong adalah kerajaan tertua di tanah Melayu dan Nusantara. Catat itu. Sebelum di Semenanjung Malaka yang sekarang jadi Malaysia dan Singapura, sebelum ada kerajaan Sriwijaya di Sumatera, lalu kerajaan-kerajaan Hindu di Pulau Jawa, Singosari, Kediri, Demak, Mataram, dan seterusnya. Sebelum ada semuanya itu, entah kenapa tiba-tiba muncul kerajaan Tenggarong. Kenapa tidak di muara Sungai Mahakam? Kenapa ada di agak tengah itu? Ini sejarah luar biasa. Dan Tenggarong bukan cuma kerajaan tertua di tanah Melayu atau tanah Nusantara sebelum jadi Indonesia. Kerajaan Tenggarong adalah kerajaan Hindu tertua di luar India. Sampai hari ini saya belum mengetahui bagaimana para utusan Hindu dari India bisa melihat Tenggarong. Saya sudah coba cari banyak data, belum ketemu. Mengapa jauh sekali dari India bisa langsung ke Tenggarong? Saudara, tahun 75 waktu saya ada bersama tim berlima di pedalaman sampai ke Rukun Damai, sampai ke Apokayan, ke Datadian, saya itu kagum melihat peninggalan-peninggalan para pedagang Tiongkok
yang masuk sampai ke hutan-hutan sana. Saya tanya pada orang-orang tua dari Kenya, dari Tonyoy, dari Benuak, tidak ada yang tahu sejak kapan para pedagang itu masuk. Perhatikan baik-baik. Mengapa orang-orang tua saudara sebagai orang Kenya, orang Punan, Bentian, Benuak, Tonyoy, Lundaya dan seterusnya, semua suku-suku di pedalaman, mengapa tidak yang lain itu yang dipercayai oleh orang-orang tua kita? Mengapa Injil yang berjaya di pedalaman itu? Padahal yang lain itu lebih dulu datang. Buat saya itu hal yang sangat luar biasa. Karena sebelum para misionaris masuk mengunjungi orang-orang tua saudara, pertama kali saya bersama istri sampai ke Lundayo di Longbawan bulan Mei tahun 95. Saya itu kagum melihat suku itu. Saya belajar misiologi, saya meneliti tentang Injil yang masuk ke suku-suku di Indonesia, dari mulai Tanah Karo sampai ke Papua. Ternyata dalam sejarah misi itu, maka orang Lundayo adalah satu-satunya suku di Indonesia ini. Begitu Injil masuk, 100% mereka menyerahkan diri. Tahun 75, saksi hidupnya Bapak Pendeta Gerson, pernah pertama kali kami ke Mencimai. Saya terpeleset saudara di hutan itu habis hujan. Gelap, itu pertengahan Desember tahun 75. Orang Tonyoy, maaf jangan tersinggung kalau ada orang-orang Tonyoy di sini. Beliannya luar biasa. Tiap hari kami dengar dong 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 dong. Padahal Kristen sudah masuk. Begitu pula sampai ke Benua, sampai ke Bentian. Tapi begitu lihat orang Lundayo, itu luar biasa Tuhan bekerja. Kalau saudara ke Kalimantan Barat, saya belum sampai ke selatan, tapi lihat dari Pontianak sampai ke Mempawah, siapa yang menguasai pesisir? Saudara tahu bagaimana Kesultanan Mempawah, Kerajaan Mempawah di Pontianak. Tapi aneh, begitu mulai naik ke arah gunung, dari Singkawang naik ke arah gunung, maka kita sampai ke rumah sakit misi yang pertama dibangun di pedalaman itu. Saudara, di situ Dayak Ahe. Aneh, ada batas. Mengapa yang lain tidak bisa masuk sampai ke dalam? Hanya Injil yang mampu masuk. Saya harap saudara-saudara yang dipercaya Tuhan sebagai orang asli Pulau Kalimantan disebut Dayak, belajar untuk mengerti sejarah ini, bahwa Tuhan menjagai saudara, bukan yang lain yang masuk dulu. Padahal mereka lebih dulu di dekat-dekat saudara. Mengapa hanya Injil Yesus Kristus Tuhan yang berjaya sampai di pedalaman itu? Tapi akhir-akhir ini kita melihat hal yang menyedihkan. Berapa banyak anak-anak muda Dayak, maaf kalau saya sebut dengan kata implisit Dayak ini, kita lihat kehancuran di antara generasi muda. Anak-anak Dayak ini sangat mengerikan. Rusaknya kehidupan iman. Saudara, ada apa ini? Kalau semua ini saya utarakan kepada saudara sebagai orang-orang Kalimantan yang dipercayai Tuhan untuk pulau besar ini, biarlah mulai tahun ini gereja Tuhan di tanah ini mulai sadar akan tugas, fungsi, dan tanggung jawabnya, bahwa gereja adalah satu-satunya milik Tuhan Yesus di dunia ini. Dan dengan sendirinya gereja adalah harapan dunia ini juga, supaya penyelamatan
maksud penyelamatan yang dia katakan itu terjadi secara utuh dan sempurna. Katakan amin, saudara. Gereja Tuhan punya tanggung jawab mutlak